kiri. Oh, ada kuburan. Oh, ini yang dimaksud kuburannya. Ini kuburannya apa ya? Korban bekas pembantaian. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Info Pariraya. Pada video kali ini kami mau mengunjungi bekas penangkaran ulat sutra ya lur ya, atau pesuteraan alam milik perhutani yang kini sudah tidak difungsikan lagi. Oke, kita lihat suasana di sekitar bangunan tua ini. Nah, dulu ada beberapa bangunan tapi sudah roboh ya, karena termakan usia juga dan sudah nggak digunakan sehingga tidak terawat. Ini kita ada di Desa Krenceng, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Kita lanjut menuju ke daerah bekas penangkaran budidaya ulat sutra ya lur ya. Oke, ini kita lewat tegalnya orang-orang Jatimulyo ataupun tegalnya orang Biro. Di sini juga masih banyak ditemukan randu-randu lur. Oke, ini ke kanan kita menuju ke bangunan tua yang bekas ulat sutra. Oh, ada kuburan. Oh, ini yang dimaksud kuburannya. Ini kuburannya apa ya? Korban bekas pembantaian PKI ya, mungkin dulu. Oh ya, itu berarti lur. Banyak ternyata tadi makamnya. Ada sekitar berapa ya? 7 kalau nggak salah. Oke, kita sudah sampai di ini bekas kantornya perusahaan ulat sutra ya, atau pesuteraan alam namanya dulu. Ini dulu bekas bangunan milik perum perhutani juga. Nah, oke, kondisinya seperti ini. Jadi sudah terbengkalai ya, memang nggak terawat. Terus dialihfungsikan menjadi beberapa jenis usaha ya kalau nggak salah. Tadi juga ada usaha budidaya lebah di sana. Kemudian nggak tahu di sana tadi kok kayak ada tumpukan apa itu, kayak mungkin ada digunakan untuk usaha lain. Nah, ini kita coba bahas terkait sejarah dari bangunan yang ada di sini itu dahulu seperti apa. Nah, dari berita atau dari beberapa sumber yang sudah kami himpun, daerah ini dulu merupakan kawasan produksi murbei atau tanaman murbei yang digunakan sebagai bahan makanan dari ulat sutra. Pada sekitar tahun 1960-1970-an itu perum perhutani mengembangkan bisnis di bidang pesuteraan alam atau PSA. Nah, salah satu
unit usaha produksi itu adalah di Pare, yakni di Desa Krenceng, Kecamatan Kepung, tepatnya di sini lur. Nah ini mungkin dulu adalah kantor utama ya, sepertinya dilihat dari ini apa, model bangunan, atau mungkin justru yang di sana yang sudah runtuh itu, atau yang ini, tapi yang jelas kayaknya kok lebih mengacu yang sini. Nah kembali lagi ke usaha dari Perum Perhutani di bidang pesutraan alam tadi. Pada tahun-tahun tersebut kan mulai kembangkan usaha pesutraan alam atau ulat sutra yang digunakan untuk benang itu lur. Nah itu sudah berjalan berpuluh-puluh tahun, bahkan sampai di awal abad 21 atau dekade pertama di abad 21 sekitar tahun 2004-2005 lah, itu juga masih ada, masih bisa dijumpai untuk tanaman-tanaman murbei di sekitar sini. Seingat saya dulu juga bangunan-bangunan ini juga masih utuh sih, masih belum terbengkalai dan belum banyak yang roboh seperti saat ini. Terus kondisinya juga tertutup, di area bangunan gedung-gedung ini juga masih ada pagar yang mengelilinginya. Kemudian kondisinya juga masih rimbun. Nah, beda banget dengan kondisi saat ini. Oke, kembali lagi ke topik bahasan. Untuk PSA atau pesutraan alam yang ada di Pare ini, kenapa kok bisa berhenti ya, bisa berhenti di tahun-tahun tersebut? Dari hasil inilah kajian, ternyata di Pare itu kurang cocok untuk budidaya murbei. Nah, untuk budidaya murbei kurang mendukung dan hasilnya kurang memuaskan atau kurang baik lah, kurang maksimal untuk usaha dari budidaya murbei sebagai pakan ulat sutra. Salah satu alasannya itu adalah karena kondisi lingkungan yang kurang mendukung. Yang paling utama adalah karena ini sering meletusnya gunung kelut juga di daerah sini, dan juga karena topografi di sini dirasa kurang tinggi ya, karena sini kan dataran menengah ke bawah atau sekitar 100 mdpl. Karena murbei itu membutuhkan untuk budidayanya harus di dataran tinggi, sehingga perhutani memusatkan budidaya murbei itu atau PSA pesutraan alam itu di daerah pegunungan, salah satunya di Malang Utara atau di daerah Purwodadi, Pasuruan. Oke, kita lihat kondisi bagian dalam. Memang karena tidak terawat sudah lebih dari 15 tahun atau sekitar 15 tahun ya, beginilah kondisinya. Nah, seperti ini. Kemudian vandalisme juga seperti ini. Ini tadi kami sudah muter-muter ingin cari informasi lain seperti prasasti ataupun tahun lah, setidaknya tahun berdiri ataupun pembangunan ini, bangunan-bangunan ini, tapi belum nemu. Nah, kalau bangunan ini kemungkinan dulu itu kayak gedung pertemuan gitu ya, kayak aula gitu, karena sekat-sekatnya nggak ada, dia los ngombo gedung, tapi ya wes ambruk. Oke, nah dari informasi yang kami himpun untuk ini ya, untuk areal luas pertanaman atau luas budidaya dari murbei yang digunakan untuk pakan dari ulat sutra itu sekitar 300 hektar.
di area sini, di area lahan milik perhutani sini. Nah, karena lahannya luas sehingga ada beberapa tempat budidaya ya, tempat budidaya atau yang dinamakan apa? Brak. Dinamakan brak itu ada sekitar lebih dari 4 mungkin ya. Sekitar 4 mungkin yang ada di dekat jalanan Sanggrahan itu kan ada di Miro, dekat Miro. Terus kemudian di Jatimulyo, di baratnya Jatimulyo maksud saya ada, terus di daerah Pliringan, selatannya Pliringan itu kayaknya juga ada. Di Nyelarangan ada. Nah, kayaknya lumayan banyak kok. Nah, itu adalah brak-brak atau tempat untuk budidaya dari ulat sutra tersebut. Nah, mungkin untuk informasi-informasi lain bisa teman-teman tambahkan jika ada informasi yang kurang. Mungkin ada warga Pare dan sekitarnya yang pernah bekerja di pesutraan alam ini dahulu, bisa diceritakan bagaimana kenangan-kenangan atau bagaimana kisah kejayaan dari pesutraan alam yang ada di Pare ini. Nah, seperti ini kondisi bangunan-bangunan lain yang ada di pusat kantor dari pesutraan alam milik perhutani di Pare. Nah, ini yang saya maksud tadi loh. Ternyata di sini juga untuk usaha lain. Ini adalah untuk gawe areng. Nah, di sini untuk bikin areng. Ada beberapa rolak atau beberapa sumuran yang ditata sedemikian rupa untuk pembakaran atau membakar kayu-kayu terus sepet ya, atau ya batok kelapa, terus kemudian kayu-kayu yang digunakan sebagai areng atau bahan untuk bakar-bakar. Oh iya, nah itu ndek, di depan itu adalah bekas dari gerbang sisi barat, gerbang masuk sisi barat. Dulu saya juga pernah sih ke sini dan masih utuh, dulu juga masih ada gerbangnya, bahkan di sekeliling juga ada pagar-pagar besi, ada kawatnya gitu. Nggak tahu sekarang udah hilang semua, mungkin ya karena ada yang butuh atau gimana. Yang jelas sekarang udah nggak ada. Oke, mungkin itu saja sih Lur untuk informasi dari bekas perusahaan yang pernah berjaya di Pare atau pesutraan alam milik Perum Perhutani. Nah, itu gedung yang terakhir tadi juga masih dengan ciri khasnya gedung terbengkalai, yaitu banyak sekali vandalisme. Baik, untuk konten hari ini cukup ya Lur ya. Like saja jika kalian suka dengan konten semacam ini, dan dislike kalau nggak suka, nggak apa-apa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari admin Info Pare Raya.